Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghitung pendapatan nasional. 3 model menghitung pendapatan nasional. Pertama adalah model penerimaan atau pendapatan, kedua model pengeluaran, yang ketiga model pendekatan produksi atau nilai tambah. Pada kesempatan kali ini, Mr. Ekonomi akan mengetengahkan pendekatan penerimaan. Penerimaan yang dimaksud di sini adalah penerimaan balas jasa atas faktor-faktor produksi. Penerimaan balas jasa atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi atau RTK. Pelajaran ini terkait dengan pelajaran kelas 10 yang lalu yang sudah kita pelajari. Lantas, apa saja faktor-faktor produksi tersebut? Ada 4 macam faktor-faktor produksi. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat skill atau keterampilan atau kewirausahaan. Sumber daya alam contohnya adalah tanah. Sumber daya perusahaan atau pengusaha sama dengan skill atau manajemen, bagaimana manajemen tersebut menghasilkan laba atau keuntungan. Sumber daya manusia contohnya adalah buruh, dan sumber daya modal ini adalah modal-modal yang dimiliki oleh perusahaan, bisa berupa mesin-mesin, bisa berupa uang, dan sebagainya. Resources atau sumber daya tersebut masing-masingnya menerima balas jasa. Setelah RTK menyerahkan faktor-faktor produksi tersebut ke RTP, akan menerima balas jasa. Dan inilah yang dikatakan dengan menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Balas jasanya adalah sewa. Sumber daya manusia, di sini contohnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja menerima upah, gaji, atau honorarium, dan sejenisnya. Sumber daya modal akan menerima balas jasa berupa bunga modal, kemudian manajemen yang dikelola oleh perusahaan dengan baik dan benar akan menghasilkan profit atau keuntungan. Jadi ada 4 macam balas jasa atas faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah sewa. Sewa ini balas jasa dari sumber daya alam. Sewa tanah salah satu contohnya. Kemudian sumber daya manusia, balas jasanya adalah upah. Upah ini kalau buruh bekerja itu akan ada upah.
Kemudian sumber daya modal yang ditanamkan baik di bursa saham atau di bank akan mendapatkan bunga sebagai balas jasa atau interest, kemudian manajemen atau skill akan menghasilkan laba. Dari uraian tersebut, GNP atau Y menggunakan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Kita menjumlahkan dari unsur-unsur balas jasa tersebut untuk menghitung pendapatan nasional. Sewa atau rent dalam istilah asing ditambahkan dengan upah, kemudian ditambahkan dengan bunga atau interest, ditambahkan dengan laba atau profit. Unsur-unsur inilah yang kita jumlahkan. Ini namanya penerimaan atas faktor-faktor produksi, pendapatan atas faktor-faktor produksi. Jadi di sini dapat kita rumuskan untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan atau pendapatan adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Contoh soal menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Misalkan perekonomian negara ABC dengan data-data sebagai berikut. Sewa 3.500 miliar, upah 2.450 miliar, pengeluaran pemerintah 4.500 miliar, pendapatan bunga 45 miliar, konsumsi masyarakat 5.000 miliar, subsidi 400 miliar. Dari data-data tersebut, hitunglah pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan. Harap diperhatikan dari data-data tersebut mana yang benar-benar termasuk unsur dari penghitungan pendapatan nasional menggunakan model penerimaan atau pendapatan. Jika ada unsur di luar tersebut, jangan diinput ke dalam data agar tidak salah dalam mengisi jawaban. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah unsur-unsur dari balas jasa, faktor-faktor produksi yang sudah dijelaskan tadi. Berarti kita ingat kembali rumusnya Y sama dengan R plus W plus I plus P. Di sini R itu adalah sewa, jadi sewanya ada datanya sebanyak 3.500 miliar. Kemudian ada lagi balas jasa dari sumber daya manusia. Di sini ada data upah sebesar 2.450 miliar. Kemudian ada pengeluaran pemerintah, bukan data untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Kemudian di sini ada bunga. Bunga termasuk unsur pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan. Jadi ini dimasukkan ke dalam hitungan. Kemudian ada konsumsi masyarakat 5.000 miliar, ini tidak dimasukkan. Ada lagi subsidi, ini juga tidak dimasukkan. Jadi di sini hanya ada 3 unsur dari balas jasa faktor produksi, yaitu sewa, upah, dan bunga yang akan kita hitung. Berarti data profit tidak ada, tidak termasuk, tidak masalah. Jadi ini tidak usah dihitung datanya. Jadi hanya 3 unsur dari data-data yang disajikan tersebut.
Lalu kita jumlahkan saja data-data yang sudah ditemukan. Berarti kita tambahkan sebanyak 3.500 miliar dari unsur sewa, kemudian 2.450 miliar dari unsur upah, dan 45 miliar dari unsur pendapatan bunga. Total semuanya adalah 5.995 miliar rupiah. Baik, sudah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.